Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan dari seluruh alam raya ini. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Salawat dan salam semoga terus menerus tercurah dan terlimpah kepada penghulu dari semua Nabi dan Rasul, Sayyidina Maulana Muhammadin, yaitu pemimpin kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang tiang muliakan seluruh pimpinan, seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua tiang dan seluruh keluarga tiang yang ada bil khusus di Apitai ini dan yang hadir pada silaturahim siang hari ini. Mudah-mudahan pelungguh sida semua, orang tua kita dan tokoh-tokoh kita, mudah-mudahan selalu disehatkan dan diafiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Rumaksi yang saya hormati dan kita doakan, mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan, keafiatan, bisa memimpin Lombok Timur dengan keadilan, dengan kebaikan dan membawa keberkahan untuk kita semua. Bapak-bapak dan saudara-saudara, para aparatur negara, ada saya lihat teman-teman dari kepolisian, dari TNI dan bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yaitu seluruh yang hadir, termasuk ibu-ibu, keluarga besar tiang, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini, ba'da Jum'ah, ini waktu yang istimewa ya. Kalau dalam hadis yang sahih, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa ada saat ya, wa inna fil jumu'ati la sa'atan, bahwa pada hari Jumat itu ada waktu di mana tidaklah seorang beriman berdoa kecuali Allah Ta'ala pasti akan kabulkan doanya. Nah, para ulama kemudian punya banyak pandangan piran. Nah, piran ya, kapan itu pada hari Jumat, di mana ada waktu yang begitu nepas ya, waktu itu kita berdoa langsung diterima oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktunya adalah ketika mulai keluar khotib untuk berkhutbah ya, sampai kemudian ditegakkan sholat pada hari Jumat. Jadi masa ketika khotib itu keluar, artinya mulai berkhutbah sampai kemudian pelaksanaan sembahyang Jumat. Jadi pada saat kita menyimak khotib itu, dalam hati kita penuhkan dengan doa. Doa untuk diri kita, doa keluarga kita, saudara kita. Ada juga ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah secara keseluruhan ya, pada hari Jumat itu sampai nanti terbenam matahari. Ada juga ulama yang mengatakan ya, bahwa yang dimaksudkan itu adalah pada saat selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ba'dal asar. Ala kulli hal, bapak-bapak dan saudara-saudara ya, waktu seperti ini ba'da sholatil Jumat sampai nanti datang waktu asar, sampai kemudian asar dan seterusnya, itu insya Allah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita kumpul pada kesempatan ini,
kita niatkan dan tambah doa kita Bapak-bapak Ibu nggih. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga tiang pelungguh juga, masyarakat tiang pelungguh juga, bangsa kita, Lombok Timur kita, mudah-mudahan dijaga dan dipelihara oleh Allah. Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau pada bulan Rajab ya, ulama-ulama dan juga termasuk dengan toa telaik ya, berdasarkan dari yang mereka terima dari guru-guru mereka, itu mentradisikan ya, setiap bulan Rajab itu memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan lekan lain. Apakah kebiasaan sino bagus? Bagus. Kenapa? Munlek dalam Islam, ukuran yang paling utama dari bagus atau tidaknya sesuatu yang tidak disebut dalam Quran dan hadis. Nih, jadi selain si tersebut di Quran hadis, munwah tersebut di Quran hadis bahwa sesuatu sino bagus, ya bagus wah. Kenapa na bagus? Karena Quran nyebutnya bagus. Mara apa? Sembahyang 5 waktu dalam Quran, dalam hadis, arak. Kemudian berinfak, bersedekah, berzakat, puasa Ramadan. Apa-apa yang disebut oleh Al-Quran no bagus, berarti wah bagus. Karena di nara hukum dalam arti ketetapan tentang bagus tidak bagusnya sesuatu melebihi daripada firman Allah Ta'ala. Demikian pula di dalam hadis, munwah tersebut sesuatu sinu secara langsung adalah sesuatu si bagus, berarti memang bagus. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tanda solahna iman seseorang adalah dia meninggalkan sindik narak manfaatna. Berarti meninggalkan sesuatu sindik narak manfaatna bagus atau enggak? Bagus. Loh, belekan tenanau. Oh, karena Nabi berbahasa, karena Nabi sudah bersabda. Nah, itu tentang hal-hal siwah tersebut di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana tentang hal-hal yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis? Hal-hal baik itu menyangkut budaya, baik itu menyangkut kebiasaan, sesuatu yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita melihat? Bagaimana kita mengukurnya? Kan tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Islam itu ada kaedah al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Yang diukur dari sesuatu yang tidak disebut dalam Quran dan hadis itu, salah satu ukurannya adalah i'tibar bil ma'ani la bil ma'ani. Lihat isinya, jangan lihat namanya. Paham sudah Bapak-bapak Ibu? Lihat isinya. Jadi kalau ada sesuatu kegiatan apapun namanya, tapi isinya adalah sesuatu yang membawa kebaikan, misalnya di dalam acara itu dilaksanakan katakanlah tausiah, ada nasihat di situ. Di dalam acara itu dilaksanakan pembacaan Al-Quran. Di dalam acara itu ada pembacaan berzanji, baca istighfar, nasihat-nasihat yang bagus. Maka artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang bagus, apapun namanya. Sebaliknya, kalau sesuatu isinya adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, isinya umpat mengumpat, isinya menghujat orang, isinya nyumpak nyenak,
isinya menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Apapun namanya acara itu, karena isinya adalah hal-hal yang dilarang dan maksiat, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik. Nah, bapak-bapak dan ibu, silakan nilai. Misalnya arana, mari kita laksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat isinya apa. Kalau memang acara Isra dan Mi'raj itu secara tradisi dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari generasi sebelum, lekan lain isinya baca Quran, isinya berselawat, isinya pengajian, isinya mengingatkan kita hal-hal yang baik, maka itu adalah tradisi yang baik. Insya Allah kalau dilaksanakan karena Allah maka berpahala. Sebaliknya, kalaupun namanya majelis taklim, namanya pengajian, tapi isinya, di situ isinya provokasi, di situ isinya menghujat, kata-kata yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Apapun namanya, seindah apapun namanya, kalau isinya itu adalah hal yang tidak baik, maka jangan kita lakukan. Itu cara kita melihat tradisi yang berkembang. Itu dengan sasak. Ada tradisi apa pernah? Mangan barang-barang apa pernah? Begibung. Begibung nu bagus satu ndek menurut agama. Yo kan dinarak li Al-Quran, dinarak li hadis begibung nu. Kita lihat isinya apa siaran begibung. Begibung ini adalah bersama-sama mengumpulkan makanan, lalu bersama-sama memakan makanan yang ada dengan niat misalnya untuk silaturahim, niat untuk mendekatkan diri satu sama lain, niat untuk menyambung persahabatan, niat untuk saling memberi kebaikan. Oh, walaupun tidak ada istilah begibung dalam Quran dan hadis, insya Allah kalau kita laksanakan dengan niat yang baik seperti itu, insya Allah akan berpahala. Itu Islam. Jadi Islam itu tidak terpaku pada istilah. Ndek ne selapu kebagusan sino harus bahasa Arab, ndek. Dakak ne bahasa Sasak. Dakak ne istilah Sasak. Lagu isinya bagus, solah, ndek ne bertentangan bareng ajaran agama. Ndek ne bertentangan bareng prinsip agama, silahkan. Dan kalau diniatkan karena Allah, dia jadi ibadah. Alhamdulillah. Nah karena itu bapak-bapak saudara yang ajak semua jamaah sekalian, kan kita di NTB ini banyak punya tradisi-tradisi keagamaan. Silahkan dilanjutkan karena isinya bagus, alhamdulillah. Apa misalnya teba maulid, apa maulid sinu? Kan maulid sinu tengingat Rasul. Kita baca berzanji, kita dengar tausiah tentang sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bagi yang mampu, yang punya rezeki, dia siapkan makanan untuk bersama-sama menikmati makanan. Bagus atau enggak? Selapuna bagus. Jangankan kita memberikan makanan dengan niat memuliakan Rasul, sekedar mengingat Rasul dalam hati kita, itu sudah ibadah. Alhamdulillah. Tiang menyampaikan hal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara tiang, adek tepaham, adek tengerti, supaya kita mampu menghargai ajaran-ajaran dari guru-guru kita, bahwa Islam yang mereka ajarkan kepada kita itu tidak hanya sekedar pandai membaca Quran saja, dena sekedar ngajari kita sembahyang 5 waktu, tapi bahkan guru-guru kita dan orang tua kita sengaja membuat tradisi-tradisi yang baik untuk kita warisi. Karena itu jamaah sekalian, apa tradisi sih bagus-bagus, laksana Allah. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, maka hal-hal yang baik itu akan dinilai ibadah kepada Allah. Lalu ziarah kubur misal, bagus atau tidak ziarah kubur? Bergantung apa sih tegawe.
kita ziarah kubur si tak ajarang si dengan toak ta. Nih bapak-bapak ibu nih, guru-guru enta. Si aran ta ziarah kubur sinu ndek tengendeng lek dengan si mate. Ndek tengendeng lek iya, ndek. Jogang kita ngendeng lek manusia. Ndek ngendeng telek desida Allah. Lagu kenapa kita berdoa pada saat kita ziarah kubur itu, selain kita mendoakan yang meninggal itu supaya dirahmati oleh Allah, juga kita mendoakan diri kita dan keluarga kita pada saat kita ziarah kubur, karena di dalam Islam itu ada istilahnya khosoisul makan. Apa itu khosoisul makan? Ada memang tempat-tempat yang beda kemuliaannya dibanding tempat yang lain. Di antara tempat yang ada kemuliaannya di dalam Islam itu adalah tempat-tempat yang didiami oleh orang soleh, baik pada saat dia hidup, misal ara ulama, misal ara ulama berdua pondok pesantren, dia punya musola, ada tempat dia mengaji, puluhan tahun dia mengaji di situ, terus dia mengaji, maka tempat itu punya kemuliaan. Karena apa? Karena banyak kebaikan dilaksanakan di situ. Itu sebabnya para ulama menjelaskan kenapa air Zam-Zam itu menjadi air yang paling mulia. Salah satu sebabnya karena tidak pernah putus beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang orang tawaf di atasnya. Jadi karena keberkahan tawaf sini, orang tawaf di situ di Baitullah itu, maka air yang di situ tidak sama dengan air yang lain. Sehingga saking hebatnya air Zam-Zam itu, ketika dia sudah dipindahkan dari situ pun Allah masih titipkan kemuliaan. Jauh tak air Zam-Zam lekan Mekah aning api tai tetap na bagus. Ada sisa-sisa daripada kemuliaan tempat air Zam-Zam. Tapi yang paling utama kata ulama adalah dia mulia karena memang dia berada di tempat yang paling mulia. Itu sebabnya makam dari orang soleh tidak sama dengan makam orang biasa. Makam dari orang tua kita tidak sama dengan makam orang lain. Makanya ketika kita ziarah kubur ke kuburan orang tua kita, kita doakan orang tua kita supaya dirahmati Allah, dan kita doakan diri kita juga kepada Allah. Ya Allah, tiang lunas, mudah-mudahan tiang sehat, ya Allah. Keluarga tiang ya bagus, anak-anak tiang jadi anak yang soleh. Dengan berkah makam orang tua tiang niki ya Allah, karena tiang tahu orang tua tiang niki orang yang soleh, orang yang baik. Maka mudah-mudahan makam ini ada keberkahan, ada kebaikannya. Tiang berdoa kepadamu ya Allah, nunas kepadamu ya Allah. Boleh. Apalagi makam ulama, ada ulama besar meninggal punya makam, kita datang ke sana bukan minta kepada dia, tapi minta kepada Allah. Kenapa minta di sana? Dimanapun bisa kita berdoa, tapi ada kemuliaan-kemuliaan tempat yang berbeda-beda. Pekan bareng masjid beda tuh ndek? Beda tuh ndek? Kan beda. Beda. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, termasuk misalnya ziarah kubur, kemudian menziarahi makam orang-orang soleh, itu adalah bagian dari cara guru-guru kita menanamkan budaya agama yang baik untuk kita. Ngajari itu cara sih bagus. Apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Kita ziarah kepada guru kita pada saat dia meninggal, datang ke kuburnya, itu kata para ulama termasuk salah satu pengamalan dari hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Nabi menyampaikan, siapa saja saya dengan si ndene tahu berterima kasih lek dengan si wah berdua jasa lek iya, maka orang itu tidak mungkin diharapkan bisa syukur kepada Allah.
Kalau kita ziarah kubur ke guru kita, itu tanda kita berterima kasih. Kita doakan dia, ya Allah, rahmati guruku ini yang sekarang di alam barzah, ya Allah, lapangkan kuburkan, cahayakan, terangi kuburnya, ya Allah, lapangkan, ya Allah, jadikan kuburnya menjadi kebun surga, ya Allah. Itu kita mengamalkan hadis yang tadi. Tanda dari seorang pandai bersyukur, dia pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, tiang mengajak kita semua, mari kita menghargai. Ini yang pertama, kita hargai jasa-jasa dari guru-guru kita. Apa-apa amalan-amalan yang selama ini kita warisi dari guru-guru kita. Ada majelis malam Jumat membaca surah Yasin, bagus atau enggak majelis malam Jumat? Bagus. Loh, tapi kan dinarak di dalam Al-Quran. Iya, tidak ada dalam Al-Quran, tapi isi daripada majelis dalam malam Jumat itu melaksanakan perintah Al-Quran. Apa isinya? Baca Yasin. Apa kata Rasul? Iqra'ul Yasin, bacalah surah Yasin itu. Itu kita amalkan malam Jumat. Jadi kumpul malam Jumat berzikir, kemudian membuat majelis-majelis bersolawat, kemudian membuat majelis Isra dan Mi'raj, kemudian nuzul Quran, kemudian banyak ya, yang diwariskan oleh para guru kita. Itu adalah cara mereka untuk mendidik kita. Kenapa Isra dan Mi'raj seperti hari ini kita laksanakan pada bulan Rajab? Supaya tetap terus hidup semangat keagamaan ini. Adiknya tetap hidup le atenta, bapak-bapak ibu, supaya tetap segar. Karena sesuatu yang baik kalau tidak dirawat, sama seperti bibit unggul ditanam tapi tidak disiram, dia akan mati lama-lama. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau sampaikan kepada sahabat, padahal siaran sahabat sino, bapak-bapak ibu, kalau kita fikirkan, kurang apa kuat iman mereka. Diserang oleh orang Quraisy, diancam pakai pedang, hartanya dirampas, rumahnya diambil, diusir dari tanah kelahirannya, mereka tidak meninggalkan iman dan Islam. Kurang apa? Artinya imannya luar biasa. Sayyidina Bilal ibnu Abi Robah, begitu diketahui dia beriman, ditelentangkan di tengah panas padang pasir, ditaruh batu yang mendidih di atas perutnya supaya dia tobat, istilahnya adiknya tulak tipa agama nenek moyangnya supaya dia keluar dari Islam. Tidak mau dia. Sahabat itu luar biasa kuat imannya. Tapi coba bapak-bapak lihat, apa kata Rasul SAW kepada sahabatnya? Jaddidu imanakum. Wahai para sahabatku, para sahabatku, jaddidu imanakum, selalu perbaharui, segarkan iman kalian. Ya ampun, guru-guru telai ngajar ita, minaang ita majelis taklim, adiknya seger, tetap seger. Mau layu-layu sedikit disiram, segar. Lupa-lupa sedikit diingatkan, jadi paham. Ini cara mendidik dari orang tua kita dulu. Nah, karena itu tiang minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, teruskan tradisi-tradisi seperti ini nggih. Terusang. Ini yang membuat kita terus-menerus menjadi sadar dan terus ingat. Kalau kita lupa jadi ingat. Kita hadir di majelis taklim, mendengar nasihat, mendengar tausiah, kita menjadi ingat, paham. Kalau ada kesalahan kita dengar ustadz kita menyampaikan, kita istighfar dan taubat. Itulah esensi dari agama, selalu menghidupkan semangat kebaikan. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kedua yang ingin tiang sampaikan tentang yang tadi tiang sampaikan, esensi dari agama, ya, mengingatkan kebaikan. Jadi agama ini Allah turunkan kepada tiang pelungguh supaya kita jadi orang baik. Ada terjadi dengan bagus, enggak anu wahno. Nde narak kanana kita jari dengan Islam.
Aranta Muhammad atau Ahmad atau Abdullah misal. Lekan kode terjadi dengan Islam. Sekolah itu le madrasah. Dengar pengajian bilang jelo. Tetapi kita tidak bisa menjadi manusia yang baik. Dek narak kenana. Nangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat umatnya yang sekarang jumlahnya lebih dari 1,4 miliar seluruh dunia ini. Ternyata mereka tidak menjadi muslim dan mukmin yang baik. Itu yang paling penting dalam Islam, menjadi manusia yang baik. Karena itu di dalam Islam bapak-bapak dan ibu-ibu nggih, munara si tepamerang. Nah, pamerang ya, tegita angli dengan. Munara si tegita angli dengan di dalam Islam nih, nggih. Ndek na akidah teh, bukan akidah yang kita pamerkan kepada orang. Jangan mengatakan aku paling kuat imanku, aku paling, ndek tebau. Kenapa? Iman le ate tahu nah. Jadi akidah itu tidak untuk dipamerkan, tidak untuk disombongkan. Demikian juga ritual ibadah itu juga bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan. Seperti sholat kita, jangan mengatakan aku paling pacu sembayangku. Ndek, sekarang sholat situ ndek untuk dipamerkan, itu untuk ritual ibadah kita kepada Allah, urusan kita sama Allah. Apa yang boleh kita pamerkan? Pamerkan dalam arti positif. Satu-satunya yang boleh kita pamerkan dalam arti yang positif, kita perlihatkan adalah akhlak kita yang baik. Kan ulama mengatakan Islam itu terdiri dari 3 hal yang utama: akidah, ritual ibadah, dan akhlak. Kalau yang pertama siaran akidah sini ndek tepamerang lek dengan, justru mun tepamerang maka berarti adalah bahwa dia deman bagus akidah ta. Demikian pula ritual ibadah. Kalau kita pamerkan kepada orang, apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Nah, itu riya namanya. Tetapi akhlak yang baik boleh kita pamerkan dalam makna yang positif. Artinya boleh kita wujudkan, kita nyatakan tegita si dengan. Apa itu? Kejujuran. Pamerkan kejujuranmu. Dalam arti apa memamerkan kejujuran? Ya kita jadi dengan jujur. Muntah berdagang misalnya, apa sih bagus? Katakan bagus. Terjual terong Aceh, tekatuan nih KW seke atau KW 2. Mun KW 2 sampai yang, oh ini KW 2 Bapak. Mudaan hajina lagu memang dekna sebagus si lain. Itu namanya memamerkan kejujuran. Ini Islam. Jadi musida mele de pamerang diri dia jadi dengan Islam pamerang akhlak dia si bagus. Dengan akhlak yang bagus itulah maka hati dan jiwa manusia di seluruh dunia itu jatuh hati kepada Islam. Dulu ketika guru-guru kita para wali songo itu datang, ndek nama merang akidah, ndek ngumumang misalnya begitu datang, oi bapak-bapak, ibu-ibu, kami ini orang Islam, akidah kami paling sholah, akidahnya salah semua, ndek saja ngelepas sijadah lek julun dengan ampun sembahyang, ndek. Tapi mereka berdakwah dengan kejujuran mereka. Berdagang ya, berdagang, jujur. Akhirnya orang melihat kok beda. Mun batur tene aja girang nakal. Lagu ini dengan nih jujur ya apa adanya. Mulai terpikat mereka. Barulah kemudian didakwahkan tentang Islam. Jadi mun arak si kanggu tepamerang. Elek dengan. Nggih, bapak-bapak ibu.
ndekna iman si arak le dalam atenta, ndekna ritual ibadah ta mara angkun sembahyang zikir ta, lagu akhlak ta. Ini akhlak ta dena keruan. Terus si tepamerang apa? Akidahna tepamerang. Oh. Kadang-kadang takbir dia, Allahu Akbar. Tapi pada saat dia takbir sebenarnya dia tidak sedang membesarkan Allah, dia membesarkan dirinya. Nah, bapak-bapak dan ibu, nggih tiang aja nih, mara ulama-ulama lain ngajar kita kan. Ulama-ulama dulu, nggih. Tidak ada yang saling menyalahkan, menganggap diri paling hebat, tidak ada. Tidak ada yang mengumumkan bahwa dia adalah ulama yang paling saleh, tidak ada. Tidak ada yang berani mengatakan akulah pejuang Islam yang sejati, tidak ada. Tidak ada. Baru sekarang-sekarang. Oh, nih pembela Islam, pembela Islam. Dia pikir dengan dia teriak-teriak itu kemudian Islam terbela. Tidak. Ulama-ulama kita dulu itu membela Islam apa? Dengan cara, dengan akhlak. Karena itulah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan dengan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tiang ajak kita semua, mari kita jadi manusia yang baik nih. Bilang jelu tuh sembayang nih. Bilang jelu tuh sembayang. Kemudian syahadat kita juga selalu kita baca setiap saat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal tugas kita adalah bagaimana nilai-nilai dari syahadat itu, bagaimana buah dari sembahyang kita itu bisa nyata terlihat dalam akhlak-akhlak kita. Maka tiang berharap di Apitai ini, desa tiang, orang tua tiang di sini, tiang berharap saudara-saudara tiang, keluarga besar tiang di sini itu bisa terus meneruskan akhlak-akhlak yang baik yang kita terima dari orang tua kita. Kakek tiang Tuan Guru Haji Muhammad Jamaluddin di sini, ya. Ayah tiang almarhum Bapak Haji Muhammad Jalaluddin, saudara-saudara beliau, paman-paman beliau, bibi beliau semua. Itu didikan dari guru-guru dan para ulama. Mari kita jaga akhlak itu. Yang paling utama dan mendasar, jaga kebersamaan kita di desa Apitai ini, termasuk desa-desa sekitarnya. Kita jaga persaudaraan. Di situ tempat kita diuji keislaman kita. Bagaimana kita berakhlak. Sampai Rasulullah SAW kan pernah bilang, ketika sahabat bercerita tentang seorang perempuan yang rajin tahajud, tidak pernah putus sholat sunnah, puasa sunnah, setiap malam dia tahajud. Lalu sahabat mengatakan, arak sekek kurangna nina ino, girangna nyakitin tetanggana. Apa kata Rasul? Hiya finnar, tau nalik neraka. Artinya apa? Dekna tahu dia tidak mampu menerjemahkan sholat sunnahnya itu, dia tidak mampu mengambil faedah dari puasa sunnahnya tiap hari untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Nabi tidak redo umat Islam seperti itu. Nah, karena itu tiang aja jaga persaudaraan kita baik-baik nih, akhlak kita, muamalah kita,
jaga dengan tetangga-tetangga kita, jaga dengan keluarga-keluarga kita, jaga dengan sahabat-sahabat kita. Mari kita bangun masyarakat yang saling mencintai. Jangan menjadi masyarakat yang saling tajassusul uyub, mita-mita aib dengan. Ini paling lengih di dalam Al-Quran, sehingga diibaratkan seperti manusia yang memakan bangkai saudaranya. Ini ngibah, tajassus, nyebut-nyebut kelengian dengan. Itu yang merusak hubungan sosial kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi Tiang ajak, mari kita pamer akhlak yang baik nih. Pada kita tunjukkan kerendahan hati kita. Kita tunjukkan kemaafan kita. Kalau kita bisa memaafkan, jangan kita keras-kerasan. Sudah, kita saling maafkan. Karena sebagaimana orang lain ingin kalau dia salah kita maafkan, kita juga ingin kalau kita salah dimaafkan. Dendek melin doang temaapang lagu ditemeli maapang dengan. Ita mele terausang bagus lagu di tuah ngerausang dengan bagus. Ita mele dengan berjual le ita dengan harga si wajar lagu setiap kali ita berdagang justru nene keruan cara ita berdagang. Kalau dalam bahasa Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi semua hal di dunia ini terhubung satu sama lain. Kalau kita berbuat baik hari ini, maka insya Allah buah dari kebaikan itu akan kembali kepada kita atau keluarga kita atau keturunan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dua hal yang Tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Yang pertama, Tiang ajak bapak-bapak dan ibu untuk terus merawat tradisi-tradisi bagus nih. Terus wah ini wah tradisi bagus, ini cara dengan toa ita lain ngajar Islam li ita. Kita ditradisikan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang baik, yang diisi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan silaturahim. Dan kemudian yang kedua, mari kita berikhtiar untuk menghadirkan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Semua kita tanpa kecuali. Dan tidak harus bapak-bapak ibu kita menjadi orang yang alim untuk bisa berakhlak yang baik. Tidak harus kita menjadi orang yang ahli ibadah dulu baru kemudian bisa menjadi berakhlak yang baik. Harus benar-benar kita ahli zikir baru bisa berakhlak yang baik. Tidak mesti. Walaupun ilmu kita tidak banyak, walaupun amal-amal ibadah ritual kita terbatas, hanya yang wajib-wajib saja. Dek teman tahu itu sembayang tahajud bilang kelem. Dek teman tahu netepang solat duha misalnya 12 rakaat setiap hari. Kadang-kadang tahajud lebih sering ketiduran, kadang-kadang solat dua tapi sering kelupaan. Walaupun seperti itu, ilmu kita belum banyak, ibadah kita belum sepenuhnya ideal, tetapi itu tidak mencegah kita untuk bisa berakhlak yang baik. Jadi semuanya kita usahakan, kita tingkatkan. Nggih, bapak-bapak ibu nggih. Kita bersama-sama. Tiang juga. Tiang ini misalnya katakan istilahnya disebut tuan guru. Kemudian tiang misalnya tamat di Kairo, S3 segala macam. Tiang juga harus belajar untuk terus berakhlak yang baik. Bahkan kadang-kadang tiang bisa belajar dari orang yang pendidikannya jauh di bawah tiang, tapi hatinya baik, sehingga keluar akhlak yang baik. Di situ tiang bisa berguru. Banyak. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah sampaikan semua yang ada di sekitar ini adalah tempat kita belajar satu sama lain. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu guru-guru kita semuanya. Dalam arti apa? Kebaikannya bisa kita ambil.
saling belajar satu sama lain. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dua hal yang dapat yang sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Ini ada si baru datang Ronan ya? Hah? Ya? Berarti kita terlalu awal mulainya ya. Ada yang mau melanjutkan? Bisa? Nih, silain. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu si baru datang. Tolong yang laki-laki. Nah, ini akhir zaman wah nih. Jadi si mama-mama harus nyingkir. Mau datang dengan Nina, si mama-mama harus nyingkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tidak Tuan? Dia dengar. Hah? Enggak, sudah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Boleh kalau misalnya ada yang merasa perlu untuk memberikan ruang bagi yang lain, boleh sebagian keluar kalau memang ada yang merasa perlu untuk memberikan ruang. Nah, ibu-ibu nggih, embelek Anda ibu-ibu. Wanasaba. Wanasaba. Ya. Hebat, nengke muslimat-muslimat nih, jemaah-jemaah pengajian nih hebat-hebat ya. Semua ngenti handphone. Hebat. Ya Allah. Nah, jadi ibu-ibu nggih, tadi kita sudah Tiang tadi menyampaikan beberapa hal. Tiang nyampaikan beberapa hal ibu-ibu nih ibu-ibu soalnya luwe nih sama bapak-bapak juga. Jadi Tiang menyampaikan bahwa penting kita selaku untuk terus menyambung, merawat dan mengembangkan tradisi-tradisi bagus yang kita warisi dari para guru dan orang tua kita. Jadi selaku tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan bagus yang sudah kita terima dari orang tua dan guru-guru kita, itu kita teruskan. Kita teruskan, kita rawat dan kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, yang sampaikan tadi bahwa inti dari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama kepada umat manusia itu adalah bagaimana agar manusia kita menjadi orang yang baik. Kita jadi manusia si bagus, si solah. Nah, karena itu maka perlu kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terus berusaha belajar
dan mengamalkan akhlak-akhlak baik yang diajarkan oleh agama kita. Yang tadi contohkan bapak-bapak dan ibu nggih, bahwa salah satu yang sangat penting untuk kita jaga dan rawat itu adalah persaudaraan kita sebagai satu masyarakat. Tahu deh nengke yang kena perang Rusia barang Ukraina, tahu deh ke? Bom no, peluru kendali, udah ratusan yang meninggal. Tahu deh dengan Rusia barang Ukraina sino, pada dengan toakna, artinya suku bangsanya itu sama suku bangsanya. Bahkan beberapa tahun yang lalu mereka itu satu negara, namanya Uni Soviet. Dari Uni Soviet si laik sino ya pecah, arak jari Rusia, arak jari negara-negara si luwe, namanya Ukraina, Belarusia, kemudian Moldova, beberapa. Nah sekarang Rusia itu berperang dengan salah satu negara yang dulu pernah satu bersama-sama menjadi satu negara. Besemeton ya pada suku bangsana, bangsa Slavia namanya. Mun bahasa jamak-jamak itu pada dengan sasak. Jamak-jamak nggih. Pada dengan sasak. Lagu seke ara apitai, seke ara peringgah misal. Karena sebab apa sih wah arak sino, yaitu persamaan itu tidak mereka rawat. Justru yang mereka besar-besarkan adalah perbedaan-perbedaan. Oh iya kan wah beda negarana, oh iya no beda randesana, oh iya wah dia cari terus perbedaan-perbedaan. Akhirnya datang orang luar dipanas-panasi. Yang semula mereka itu satu asal usulnya, saling sayang dan mencintai, sekarang berperang habis-habisan dan saling bunuh. Inna lillahi wa inna. Nah itu pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absor. Yang punya mata ini dan mata hati, ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jadi bapak-bapak dan ibu, persamaan-persamaan kita mari terus kita rawat nih. Kita rawat. Jalin silaturahim terus. Dakak tebeda randesan te, dakak tebeda kecamatan te, bahkan berbeda kabupaten, bahkan berbeda provinsi, tapi banyak persamaan kita satu sama lain. Dan tentu salah satu yang utama adalah kita sama-sama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita ingat persamaan-persamaan itu, sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sebab kita bermusuhan. Dendek tertiru. Padahal siaran dengan Ukraina bareng dengan Rusia sino, dek dan miskin, dek. Bahkan ilmu mereka luar biasa. Rusia itu adalah pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia setelah Amerika. Mereka bisa menerbangkan manusia mendarat di bulan. Sampai sekarang mereka punya stasiun angkasa luar di atas. Dia tahu pira kilo atas. Bulan-bulanan dia tinggal di atas itu. Hebat ilmunya, hebat teknologinya. Bahkan sumber dayanya juga banyak, kekayaannya besar. Tapi akhirnya mereka saling perang. Kenapa saling perang? Karena tidak bisa mensyukuri nikmat persaudaraan. Maka sekali lagi tiang aja bapak-bapak ibu, suasana seperti ini jangan sekedar kita tonton, tapi mari kita jadikan pelajaran. Karena itu
di tengah-tengah kita bapak-bapak dan ibu nggih, nih sebagai satu masyarakat, sebagai satu bangsa. Terlalu banyak Islam mengajarkan kita dengan akhlak-akhlak yang baik itu untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah lain. Kita diajar untuk bermusyawarah. Maka sida semeton tiang le apitai wana saba peringga pegading terus sana sampai permatan apa peringga semua Labuan Lombok. Munarak masalah selesai dengan musyawarah. Bicara baik-baik. Jangan sampai menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ini penting juga untuk disampaikan nggih bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, karena banyak hal-hal atau kejadian-kejadian di tengah kita yang sebenarnya bisa kita hindari kalau kita tangani dari awal, kalau kita selesaikan dengan musyawarah. Ada kejadian yang kemarin terakhir kan rapat lekan nenek terulang malik dendek nyedut sinun di pegawaian itu dengan Islam sinun itu kanggo dia terkanggo walaupun salah pegawaiannya nyebut apa sih, wah jadi tradisi yang bagus itu disalahkan, kemudian dianggap sesat, macam-macam, salah ino. Dene kanggo tokoh agama ngono angkuna. Dene kanggo. Karena hal yang dia sampaikan itu termasuk minal mukhtalaf fihi. Artinya sesuatu yang memang menjadi pembahasan ulama. Tidak boleh merasa benar sendiri lalu menganggap orang itu sesat, apalagi dengan kata-kata yang kasar, umpatan dan kanggo lagu itu enak ditekanggo, nyedut balindengan ditekanggo, nyedak ditekanggo, melaporkan ke polisi boleh, serahkan kepada aparatur hukum itu harus, tapi melakukan hukum rimba ya, itu tidak boleh. Agama mengajarkan kita untuk hidup dengan tertib dan menghormati aturan-aturan yang ada. Itulah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Kalau orang-orang Islam itu sudah sepakat pada suatu aturan, contohnya kita di Indonesia ini sudah sepakat ada namanya Pancasila, ada namanya Undang-Undang Dasar 1945, ada dasar-dasar negara yang mana itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita sudah bersepakat, pegang teguh dan jaga selama-lamanya. Al-muslimun ala syurutihim, orang muslim itu kata Rasul harus tegak teguh menjaga apa yang menjadi kesepakatan mereka. Kecuali kalau kesepakatan itu ahalla haraman au harrama halalan, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun dasar-dasar kita bernegara ini yang bertentangan dengan Islam. Pancasila kita alhamdulillah sesuai dengan tuntunan Islam. Pembukaan undang-undang dasar kita bahkan dimulai dengan atas berkat rahmat Allah. Coba, tidak ada mukaddimah undang-undang di mana-mana di dunia ini yang tulisannya begitu, selain di Indonesia. Atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kesepakatan ini sudah ada, wah jadi rukun bernegara, jaga ya rukun bernegara no. Mara angkun tiang nih. Munita bangsa Indonesia ibarat marak masjid ini atau marak bale, maka tiang-tiangnya harus kita jaga. Jangan sampai dirusak
Karena kalau rusak tiangnya itu, maka rusak semua bangunan kita berbangsa. Nah, salah satu caranya bapak-bapak dan ibu, kita bangun kehidupan sosial yang baik, bagus-bagus satu sama lain. Kita jaga keamanan, kita jaga ketertiban. Apalagi bagi umat Islam, Rajab adalah min ashhuril hurum. Ini salah satu dari bulan-bulan yang disebut bulan-bulan yang diharamkan, al ashhurul hurum. Habis Rajab ada Sya'ban, habis Sya'ban ada Ramadan. Sayyidus syuhur, yaitu bulan yang paling mulia. Mari kita jaga keamanan, ketertiban. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua di Lombok Timur, di tempat kita semua, mudah-mudahan aman, baik semua nggih. Nah, kalau ada corona itu mudah-mudahan cepat pergi nggih. Kemarin tiang ke Batam, kata wakil gubernur Batam, sekarang namanya Omikron katanya. Omikron dari kata umi katanya. Umi artinya ibu. Kalau ibunya sudah datang maka selesai semua insya Allah, katanya begitu. Kata wakil gubernur di sana. Sambil dia tertawa. Ya, itu harapan ya. Mudah-mudahan ini terakhir, dan setelah ini mudah-mudahan keadaan kita membaik sehingga tidak perlu kita pakai ini lagi ya, bapak-bapak ibu. Tidak pedas, tahu saya ini kadang-kadang karena gara-gara pakai masker. Kadang-kadang kita lihat orang juga kita tidak tahu yang kena ngemos atau ngengos, tidak tahu kita ya. Jadi harus perbanyak husnuzon kalau kita pakai masker itu satu sama lain. Yang kena nyugulang lidahnya atau ndek kita tahu ya. Kita nggak tahu ya. Jadi ya itulah. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat semua bala, musibah, dan Allah ganti dengan kebaikan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Rabb kami, terimalah amal kami, terimalah apa yang kami lakukan pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha mengasihi hamba-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, aslih lana syu'unana kullaha. Ya Allah yang Maha tegak, yang kepadanya lah bergantung segala sesuatu, dan Dia tidak bergantung kepada apapun. Aslih lana syu'unana kullaha, perbaikilah semua urusan-urusan kami ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfatain, dan janganlah Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami ya Allah, walaupun sekejap mata ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, rahmati kami, ampuni kami, dan rahmati orang tua kami, ampuni orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil dan selama-lamanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.